Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suretno SE MSI AK selaku dosen pengampu mata kuliah auditing, serta teman-teman semua yang berbahagia. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu diberikan kesehatan. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari diskusi kami dengan materi materialitas, resiko audit, dan pengendalian internal. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai dari pengertian dari materialitas, resiko audit, dan pengendalian internal. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari materialitas itu sendiri apa. Jadi, pengertian materialitas itu adalah suatu pertimbangan utama yang dilakukan oleh auditor untuk menetapkan atau menentukan suatu ketetapan laporan audit yang harus dikeluarkan. Jadi pada dasarnya laporan itu berupa laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu pada konsep materialitas ini tuh ada suatu istilah yang namanya salah saji. Salah saji ini dimaksudkan itu adanya ketidaksesuaian atau kesalahan pencatatan dalam penulisan laporan keuangan. Nah, peran dari materialitas ini sendiri itu memberikan ketetapan pada laporan keuangan tersebut. Nah, ini bisa dikeluarkan apa enggak gitu. Nah, apabila itu laporan keuangan itu ada mengalami salah saji, nantinya auditor itu bertanggung jawab menanyakan kepada klien atau mengecek ulang kepada kliennya terlebih dahulu apakah ini benar apa salah. Nah, apabila nantinya pihak klien itu tidak merespon, pihak auditor itu bertanggung jawab untuk membenahi apa yang tadi yang salah saji itu dengan pengetahuan yang dimilikinya. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari resiko audit. Nah, resiko audit itu adalah resiko yang terjadi di dalam auditor. Nah, resiko itu salah satunya adalah resiko salah saji material. Nah, tanpa disadari, tanpa dipungkiri pun, resiko-resiko yang terjadi dalam proses auditing itu pasti akan terjadi. Nah, semakin banyak auditor itu mengeluarkan pendapatnya, berarti semakin rendah resiko audit yang akan ditanggung oleh auditor. Nah, jadi auditor itu memutuskan suatu pendapat atas laporan keuangan sebagai keseluruhan atas dasar bukti yang diperoleh dan diverifikasi asersi yang berkaitan dengan saldo akun secara individual atau golongan transaksi dengan tujuan untuk membatasi resiko audit pada tingkat saldo akun yang sedemikian rupa sehingga akhir proses audit itu resiko yang didapat atau resiko yang akan didapatkan oleh auditor itu akan semakin rendah. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari ketiga pengertian tadi itu bahwa materialitas, resiko audit, dan pengendalian internal itu adalah suatu kayak ketentuan atau ada suatu hal yang dapat terjadi dalam proses auditing. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menyampaikan kepada kalian tentang materi yang kedua, yaitu tentang materialitas untuk laporan keuangan secara menyeluruh. Nah, materialitas untuk laporan keuangan secara menyeluruh itu didasarkan atas persepsi auditor mengenai kebutuhan informasi keuangan dari pemakai laporan keuangan. Nah, dari ini ditetapkan sebesar angka materialitas yang digunakan pembuat laporan keuangan. Dengan keahlian profesionalnya, auditor ini akan menetapkan angka materialitas pada angka yang salah saji tertinggi dan tidak akan berdampak pada keputusan ekonomi yang dibuat pemakai laporan keuangan. Nah,
Jika resiko audit merupakan faktor dalam menetapkan overall materiality, maka resiko yang tinggi menyebabkan angka overall materiality itu lebih rendah dari overall materiality untuk entitas yang lain dan berukuran sama, tetapi resiko auditnya itu rendah. Nah, jika kita mengasumsikan bahwa informasi yang dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan adalah sama, apapun resiko auditnya, penetapan overall materiality pada angka rendah akan menyebabkan auditor itu yang pertama adalah memberikan ekspektasi bahwa salah saji yang kecil-kecil sekalipun itu akan terungkap pada proses audit ini. Yang kedua adalah pekerjaan audit ini akan bertambah, dan untuk memastikan resiko audit ini diturunkan ke tingkat yang lebih rendah dan dianggapnya tepat oleh auditor. Nah, oleh karena itu, overall materiality ditetapkan sehubungan dengan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Angka overall materiality ini tidak diubah sebagai akibat temuan audit dan perubahan dalam resiko yang dinilai atau assigned risk. Selanjutnya adalah pertimbangan awal tentang materialitas. Auditor melakukan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas dalam perencanaan auditnya. Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif yang berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan dan kualitatif yang berkaitan dengan penyebab salah saji. Suatu salah saji yang secara kuantitatif tidak material dapat secara kualitatif material karena penyebab yang menimbulkan salah saji tersebut. Berikut ini adalah contoh pertimbangan kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan oleh auditor dalam mempertimbangkan materialitas. Yang pertama, hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan seperti laba bersih sebelum pajak dan laporan keuangan. Yang kedua, total aktiva dalam neraca. Yang ketiga, total aktiva lancar dalam neraca. Yang keempat, total ekuitas pemegang saham dalam neraca. Yang selanjutnya, faktor kualitatif seperti kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum, kemungkinan terjadinya ketidakberesan, syarat yang tercantum dalam perjanjian penarikan kredit dari bank yang mengharuskan beberapa rasio keuangan pada tingkat minimum tertentu. Selanjutnya, adanya gangguan dalam tren laba. Selanjutnya, sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Dalam perencanaan suatu audit, auditor harus menetapkan materialitas pada dua tingkat berikut ini. Yang pertama, auditor atas kewajaran mencakup laporan keuangan sebagai keseluruhan. Yang kedua, tingkat saldo akun karena auditor memverifikasi saldo akun dalam mencapai kesimpulan yang menyeluruh atas kewajaran laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pertimbangan awal tentang materialitas pada setiap tingkat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah materialitas pada tingkat laporan keuangan. Auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas. Pertama, auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit, dan kedua, pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Yang selanjutnya, materialitas pada tingkat saldo akun. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Yang selanjutnya adalah alokasi materialitas laporan keuangan ke akun. Bila pertimbangan awal auditor tentang materialitas laporan keuangan dikuantifikasikan, penaksiran awal tentang materialitas untuk setiap akun dapat diperoleh dengan mengalokasikan materialitas laporan keuangan ke akun secara individual. Yang selanjutnya adalah penggunaan materialitas dalam mengevaluasi bukti audit. Hubungan antara materialitas, risiko, dan bukti audit.
Berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas bukti audit dan resiko audit digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, jika auditor mempertahankan resiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, resiko audit menjadi meningkat. Komponen model risiko audit. Model risiko adalah model yang digunakan terutama untuk tahap perencanaan dalam menentukan berapa besar bahan bukti yang harus dikumpulkan dalam beberapa siklus. Komponen model risiko audit sendiri itu ada 4. Yang pertama, risiko penemuan yang direncanakan adalah risiko bahan bukti yang dikumpulkan dalam segmen gagal menemukan salah saji yang melewati jumlah yang dapat ditoleransi kalau salah saji semacam itu timbul. Yang kedua, risiko inheren merupakan faktor kerentanan laporan keuangan terhadap kekeliruan yang material dengan asumsi tidak ada pengendalian internal. Yang ketiga, risiko pengendalian adalah ukuran penetapan auditor akan adanya salah saji dalam segmen audit yang melewati batas toleransi yang tidak terdeteksi atau tercegah oleh struktur pengendalian internal klien. Dan risiko ini dipengaruhi oleh efektivitas pengendalian internal dan pemahaman auditor atas struktur pengendalian internal. Yang terakhir, ada risiko audit yang dapat diterima, merupakan ukuran ketersediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan salah saji material walaupun audit telah selesai dan pendapat wajar tanpa pengecualian yang diberikan. Selanjutnya ada komponen pengendalian internal. Komponen pengendalian internal sendiri itu ada 5 macam. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini mencakup fungsi tata kelola dan manajemen serta sikap kesadaran serta tindakan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen pengendalian internal entitas serta pentingnya pengendalian dalam entitas itu sendiri. Yang kedua, ada proses penilaian risiko. Proses penilaian entitas membentuk basis bagi manajemen untuk menentukan bagaimana risiko ini dikelola. Jika proses sudah tepat dengan kondisinya termasuk sifat, ukuran, dan kompleksitas entitas, maka hal ini membantu auditor dalam mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material. Yang ketiga, ada sistem informasi dan komunikasi. Sistem informasi terdiri dari infrastruktur, komponen fisik dan perangkat keras, perangkat lunak, orang, prosedur, dan data. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan mencakup metode dan catatan yang mengidentifikasi dan mencatat seluruh transaksi yang valid. Sedangkan komunikasi itu melalui penyediaan pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individu terkait dengan pengendalian intern atas laporan keuangan dapat berupa manual akuntansi dan laporan keuangan serta memorandum. Yang keempat, ada aktivitas pengendalian. Auditor harus memahami tentang aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit agar dapat menilai risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asesori dan merancang prosedur audit yang lebih responsif terhadap risiko yang dinilai. Yang terakhir, ada pemantauan atau monitoring. Pemantauan terhadap pengendalian merupakan suatu proses untuk menilai efektivitas pelaksanaan pengendalian secara berkala, tepat waktu, serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Sekian dari penyampaian materi oleh kelompok 3. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada materi yang belum bisa dipahami. Kami mohon maaf sekali lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.